Awalnya Romawi hanyalah kerajaan yang terdiri dari kota Roma di Latinum. Romawi menjadi salah satu peradaban klasik yang mengembangkan ilmu pengetahuan, hukum, dan seni. Asal-usul bangsa Romawi sebenarnya terjadi pada 1500 sebelum Masehi, yaitu satu kelompok suku Tribes yang memasuki Italia dari utara dan bermukim di Latium, sebelah selatan Sungai Tiber. Romawi kuno berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia kuno selama 12 abad. Kebudayaan Romawi berubah dari monarki ke republik oligarki sampai ke kekaisaran yang luas. Secara geografis, wilayah Romawi di sebelah barat dibatasi Laut Tirenia, sedangkan sebelah timur dibatasi oleh Laut Ionia dan Laut Adriatik. Sebelah utara berbatasan dengan negara Romawi Swiss dan Austria, sedangkan sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Palais Sisilia dan Laut Tengah. Nah, sedangkan sistem pemerintahannya terdapat 3 sistem pemerintahan. Yang pertama pada tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem monarki atau kerajaan dengan raja pertama bernama Romulus. Bentuk pemerintahan ini berlangsung cukup lama. Namun hal tersebut tidak menjadikan kerajaan Romawi menjadi sebuah kerajaan besar. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh dari kalangan bawah yang ingin mengembangkan dan memperluas wilayah Romawi. Tokoh-tokoh inilah yang mengubah bentuk kerajaan Romawi menjadi Republik Romawi. Selanjutnya pada tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem republik. Pada sistem ini penduduk dibagi menjadi 2 golongan, yaitu patrisia, golongan bangsawan dan aristokrat, dan golongan plebea, golongan masyarakat biasa. Selanjutnya pada tahun 315 sampai 476 Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem pemerintahan kekaisaran. Kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan kaisar. 3 elemen utama dalam pemerintahan kekaisaran Romawi adalah pemerintah pusat, militer, dan pemerintah provinsi. Pada masa kekaisaran Octavianus ini, Romawi mengalami masa yang gemilang dan merupakan puncak kejayaan Romawi. Kebudayaan dan pembangunan juga berkembang dengan pesat. Kekaisaran Romawi mengalami kemunduran setelah ibu kota dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel. Baiklah, di sini kita masuk pada pembahasan tentang sistem perekonomian, di mana mereka, yaitu Romawi, berprofesi sebagai petani karena awal masuk mereka itu ya sebagai bangsa petani. Kemudian, kegiatan yang menjadi faktor penggerak ekonomi Roma adalah perdagangan. Dengan ditemukannya bukti-bukti arkeologis yang berupa bangkai kapal yang di dalamnya terdapat guci-guci yang bermuatan anggur, buah ceri, buah zaitun, dan anggapan perdagangan semakin besar, Romawi itu telah memiliki uang logam yang disebut dengan denari, di mana uang tersebut digunakan para pedagang untuk membuat Romawi menjadi lebih makmur. Kemudian masuk pada penjelasan mengenai sistem kepercayaan, di mana jauh sebelum terbentuknya Republik Roma, mereka menganut agama animisme. Dan para dewa bukanlah pribadi, melainkan roh, dan tanpa pribadi yang menghuni segala sesuatu seperti pohon, karang, burung, dan binatang buas, serta rumput dan ladang, serta kilat yang ada di udara pun disebut sebagai jelmaan roh. Dan bangsa Romawi memuja beberapa roh. Roh yang pertama yaitu Vesta, yaitu roh pengurus api tungku. Kemudian ada juga Lares, yaitu roh penjaga rumah tangga dan batang ladang keluarga. Kemudian ada roh Panates, yaitu roh penjaga lumbung padi ataupun lumbung makanan. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya peradaban Romawi itu termasuk kepada kepercayaan yang bersifat politeisme, yaitu kepercayaan terhadap banyaknya dewa-dewa. Di mana bangsa Romawi itu banyak sekali menyembah dewa-dewa, namun namanya itu disesuaikan dengan nama-nama yang ada di bangsa Romawi. Sistem perkembangan ilmu pengetahuan Romawi kuno. Yang pertama, pengobatan. Yang kedua, sistem angka. Yang ketiga, sanitasi. Dan yang keempat, pelayaran. Yang pertama, pengobatan. Sebenarnya dalam bidang sains, orang Romawi tidak begitu banyak berkontribusi, karena bangsa Romawi pertama kali mempelajari ilmu pengobatan dari bangsa Yunani. Dokter Romawi yang paling penting adalah Galenus, dan menulis sebuah buku tentang pengobatan. Dijadikan sebagai buku pengobatan utama yang digunakan oleh para dokter di Eropa selama ratusan tahun. Yang kedua, sistem angka. Bangsa Romawi tidak mengalami banyak perkembangan dalam bidang matematika. Namun, mereka berhasil menciptakan sistem penulisan angka mereka sendiri. Yang ketiga, sanitasi.
Di kota-kota besar, orang-orang sering sakit karena meminum air yang telah terkontaminasi kotoran manusia. Untuk menyelesaikan masalah ini, banyak kota di Romawi yang membangun akuaduk untuk menyediakan air bersih dari perbukitan di sekitar kota. Pemerintah juga membangun toilet umum. Yang keempat, pelayaran. Pada tahun 100-an sebelum Masehi, Romawi berhasil menaklukkan Venesia, dan sejak saat itu, kemampuan pembuatan kapal Romawi merupakan keberlanjutan dari pembuatan kapal Asia Barat. Para pelaut Venesia tetap membangun kapal seperti sebelumnya, namun kini sebagai bangsa Romawi. Peningkatan yang paling penting adalah perkembangan berangsur dari layar segitiga yang pertama kali muncul pada masa akhir Republik sekitar tahun 50 sebelum Masehi. Layar segitiga ini secara perlahan menggantikan layar segi empat. Perkembangan seni dan juga arsitektur dari Romawi kuno, di mana untuk bagian seni, dalam seni patung, bangsa Romawi itu mengembangkan gaya realis yang telah mereka warisi sejak masa Helenistik. Kemudian, para pembuat patung kadang membuat patung mereka itu dengan gaya realisme. Salah satu yang paling terkenal dari Romawi adalah kehebatan mereka dalam hal arsitektur, di mana bangsa Romawi itu menerapkan gaya Etruska dan Yunani yang mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu tiang, gerbang yang melengkung, serta kubah. Faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan Romawi kuno. Yang pertama, adanya invasi dari suku barbar. Teori yang paling sederhana untuk keruntuhan Romawi adalah akibat serangkaian kerugian militer yang berkelanjutan akibat serangan dari luar. Roma telah berkonflik dengan suku-suku Jerman selama berabad-abad. Tetapi, pada tahun 300-an, kelompok barbar seperti Goth mulai mencoba mengganggu perbatasan kekaisaran. Akhirnya, pada tahun 476 Masehi, pemimpin Jerman melancarkan pemberontakan dan menggulingkan Kaisar Romulus. Sejak saat itu, tidak ada Kaisar Romawi yang memerintah lagi dari Italia. Jatuhnya Romulus menyebabkan banyak orang menganggap tahun ini sebagai tahun berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Masalah ekonomi dan ketergantungan pada kerja paksa adalah ketika Roma diserang oleh pasukan dari luar. Kekaisaran ini juga mengalami keruntuhan ekonomi akibat krisis keuangan yang parah. Kondisi ini diperparah oleh pajak opresif serta inflasi yang memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Nasib Roma Barat sebagian besar ditentukan pada akhir abad ketiga, ketika Kaisar Diocletian membagi kekaisaran menjadi dua bagian. Kekaisaran Barat berpusat di kota Milan dan Kekaisaran Timur di Bizantium, yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel. Kekaisaran Timur dan Barat gagal bekerja sama untuk memerangi ancaman dari luar, dan keduanya sering berselisih mempersoalkan sumber daya dan bantuan militer. Yang keempat yaitu adanya investasi berlebihan serta overspending ataupun overspending di bidang militer. Kemudian adanya korupsi dan ketidakstabilan politik. Dalam hal ini terjadi kesulitan dalam mengatur wilayah yang luas dan diperparah dengan adanya kepemimpinan yang kala itu tidak efektif dan juga tidak efisien. Kemudian adanya perang saudara yang mendorong kekaisaran di dalam kekacauan.